Suamiku direndahkan dan tak diakui mertua hanya karena bekerja sebagai petani. Ternyata, bayangkan suamimu selalu dihina dan diremehkan oleh keluargamu hanya karena pekerjaan sebagai petani. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik hidup sederhana suamimu tersembunyi kekayaan yang luar biasa. Malam itu, di tengah acara keluarga, semua orang terkejut saat suamiku akhirnya membongkar rahasia besar yang tak pernah mereka duga. Apa yang terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan tertunduk malu? Di sebuah desa yang terletak di ujung timur Jawa, hidup sebuah keluarga kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Mega, seorang wanita muda dengan senyum lembut dan mata yang selalu penuh rasa sayang, hidup bersama suaminya, Joko, seorang petani yang bekerja keras setiap hari di sawah mereka. Kehidupan mereka mungkin tak mewah, bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Namun, bagi Mega, itulah kebahagiaan sejati. Semua yang mereka butuhkan ada, meski tidak berlebihan. Joko, suaminya, adalah sosok yang tenang. Pria berperawakan tegap meski kulitnya gelap terbakar matahari. Rambutnya yang sedikit mulai memutih menunjukkan betapa kerasnya hidup yang dijalaninya. Meskipun bekerja keras di sawah, Joko selalu menghadapi hidup dengan ketenangan. Dia tak pernah tampak gelisah atau terbebani dengan rutinitas hariannya. Bahkan, di balik kerendahan hatinya, Joko adalah pribadi yang penuh perhatian dan cinta terhadap Mega. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu Mega. Pandangan dan sikap orang-orang terhadap suaminya, terutama keluarga besarnya sendiri, yaitu mertuanya. Setiap kali keluarga besar Mega mengadakan pertemuan, atau lebih buruk lagi, saat mereka datang berkunjung ke rumah, sikap para mertua terhadap Joko selalu tajam dan penuh sindiran. Mereka selalu merendahkan suaminya karena pekerjaan yang dianggap rendahan oleh mereka, petani. Mertua Mega, terutama ibu mertuanya, seringkali mengungkapkan kekesalan mereka dengan cara yang tak bisa disembunyikan. Joko ini, Mega, gak ada kemajuan sama sekali. Udah bertahun-tahun jadi petani, kok gak mau coba usaha lain ya? Seringkali ibu mertuanya berkata dengan nada tinggi, jelas terlihat ketidaksetujuannya. Mega hanya bisa menahan rasa sakit di dalam hati. Dia tidak ingin memperburuk keadaan, jadi dia hanya tersenyum tipis dan menanggapi dengan lembut. Ibu, Mas Joko suka dengan pekerjaannya kok. Semua dilakukan dengan sepenuh hati. Tapi, bagaimanapun juga, Mega tahu betul bahwa kata-kata ibu mertuanya itu menggores luka dalam hatinya. Mertua seringkali menganggap suaminya bukanlah pilihan yang baik. Bukan karena kekurangan cinta, tapi karena status ekonomi mereka yang dianggap tidak memadai. Bahkan, mereka tidak segan-segan mengkritik soal ketidakmampuan Joko membeli barang-barang mewah atau mobil baru. Masak sudah bertahun-tahun menikah, tapi masih nggak bisa beli mobil sendiri? Orang lain udah pada punya mobil loh, kata ayah mertuanya, suatu waktu saat makan malam di rumah keluarga Mega. Kalau bisa, jangan cuma hidup dari tanah itu terus. Cobalah usaha lain. Mega bisa merasakan wajah suaminya memerah, tapi dia hanya bisa menggenggam tangan Joko lebih erat dan mencoba menenangkannya. Joko hanya tersenyum kecil, menanggapi hinaan itu dengan ketenangan yang luar biasa. Sabar, Mas. Mereka hanya tidak mengerti, bisik Mega pada suaminya. Namun, tak jarang Mega merasa perih setiap kali melihat betapa sabarnya Joko menghadapi segala hinaan itu. Joko tidak pernah melawan. Dia hanya akan mengangguk dan menyapa setiap orang dengan senyum yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Dia tahu persis bahwa tidak ada gunanya berbicara lebih banyak dengan orang yang tidak bisa mengerti bagaimana kerasnya hidup seorang petani. Di balik hidup sederhana mereka, Mega sering merasa ada yang janggal. Meski mereka tinggal di rumah yang tidak besar, tapi Joko selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk membantu orang lain, baik itu tetangga yang kesusahan atau teman-teman yang membutuhkan bantuan. Di luar pandangan orang-orang, Joko selalu punya cara untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekitar mereka. Namun, hidup mereka selalu saja tampak biasa saja di mata keluarga Mega. Setiap kali ada kesempatan untuk berkunjung ke rumah, orang tua Mega merasa seperti bagian dari hidup yang terisolasi. Dia tahu, meskipun mereka mencintainya, mereka tidak pernah menganggap Joko sebagai bagian dari keluarga mereka yang sejati.
Sebaliknya, mereka selalu melihat Joko hanya sebagai suami yang tidak cukup untuk putri mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik kehidupan petani yang sederhana itu, ada kisah yang belum mereka ketahui. Suatu sore, setelah selesai bekerja di sawah, Joko duduk di beranda rumah mereka, memandang langit yang mulai gelap. Mega duduk di sampingnya, menatap wajah suaminya yang penuh kedamaian. Dalam hening, Mega memutuskan untuk bertanya. Mas, kenapa sih nggak pernah bawa mobil baru atau sesuatu yang lebih? Wah gitu. Tanya Mega pelan, merasa canggung. Joko tersenyum dan menatapnya dengan penuh kasih. Kita punya apa yang kita butuhkan, Mega. Semua yang lebih dari itu bukan yang penting. Kita cukup dengan apa yang kita punya, asalkan bisa bersama-sama dan saling menjaga. Mega mengangguk, meski dalam hati, dia merasa ada sesuatu yang tak terungkapkan dalam kata-kata Joko. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang tersembunyi di balik ketenangannya. Namun, tak ada yang tahu bahwa di luar pandangan keluarga Mega, jauh dari desa ini, Joko menyimpan sebuah rahasia besar yang kelak akan mengubah pandangan semua orang tentang dirinya. Sebuah rahasia yang hanya akan terbuka saat waktu yang tepat datang. Seiring waktu berlalu, Mega mulai merenung tentang kehidupan mereka yang sederhana ini. Apakah suaminya benar-benar hanya seorang petani biasa? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik kesederhanaannya? Singkat waktu. Hari itu adalah salah satu dari banyak pertemuan keluarga besar yang rutin diadakan setiap bulan. Mega merasa cemas, seperti biasa. Saat mereka akan berkumpul di rumah orang, tuanya, suaminya Joko sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka berdua tahu betul bahwa setiap kali pertemuan keluarga, Joko akan menjadi sasaran hinaan dari keluarga Mega. Namun, Joko tetap tenang. Baginya, hal itu sudah menjadi bagian dari hidup yang harus diterima. Sebelum berangkat, Mega mencoba memberi dukungan pada suaminya. Mas, jangan pikirkan mereka. Mereka nggak tahu apa-apa soal kita. Kata Mega dengan lembut, menggenggam tangan Joko yang kasar akibat pekerjaan di sawah. Joko hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Aku baik-baik saja, Mega. Aku hanya ingin kamu merasa nyaman. Setibanya di rumah orang tua Mega, suasana hangat langsung terasa. Orang-orang sibuk berbincang dan tertawa, sementara Mega dan Joko duduk di meja makan. Ibu Mega sudah mempersiapkan hidangan lezat, tetapi Mega tahu bahwa makan malam kali ini akan diwarnai dengan candaan yang tak akan menyenangkan. Tidak lama kemudian, ayah dan ibu mertuanya mulai memasuki ruangan. Ayah mertua, Pak Tono, langsung duduk di meja dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Joko, gimana? Masih betah jadi petani di sawah itu? Kok kayaknya nggak ada perubahan ya? Tanya Pak Tono dengan nada mengejek. Mega menundukkan kepala, malu mendengar perkataan ayahnya. Namun Joko tetap tenang, seolah tak mendengar hinaan itu. Dia hanya tersenyum dan menjawab, Alhamdulillah Pak Tono, semua baik-baik saja. Ibu mertuanya, Bu Sari, ikut bergabung dengan candaannya. Petani, ya petani. Tapi kok nggak pernah kelihatan kemajuan Joko? Nggak ada mobil baru, nggak ada rumah yang lebih besar, cuma bertahan hidup dengan tanah sekecil itu? Ibu Sari menyebutkan dengan nada yang nyaris menyakitkan. Mega bisa merasakan wajah suaminya memerah. Sakit hati itu sudah terlalu sering datang, dan dia mulai merasa tak bisa menahan perasaan kecewa yang semakin mendalam. Tapi Joko tetap diam, tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum lebar. Terkadang, Mega merasa sangat frustrasi. Mengapa Joko begitu sabar? Mengapa dia tidak pernah melawan? Mas, kenapa sih nggak beli mobil baru atau rumah yang lebih besar? Biar seperti keluarga kita yang lain, tanya Ibu Sari lagi. Dengan tatapan tajam Joko menatap Mega sejenak, dan Mega bisa merasakan betapa suaminya berusaha keras untuk tetap bersikap sabar. Mobil atau rumah bukan ukuran kebahagiaan, Bu. Kami cukup dengan apa yang kami punya, jawab Joko dengan suara yang tenang. Mega merasa dirinya ingin berteriak, ingin membela suaminya. Namun, ia hanya bisa menundukkan kepala dan meremas tangan. Joko, Mas, aku
Aku minta maaf. Malam itu berlangsung seperti biasa, dengan perbincangan yang dipenuhi sindiran dan hinaan terhadap kehidupan mereka yang sederhana. Namun di dalam hati Mega, rasa kecewa semakin mendalam. Ia mulai berpikir, apakah hidup mereka akan selamanya seperti ini? Akan terus dipandang rendah oleh keluarga besarnya, hanya karena Joko memilih untuk hidup sederhana? Tak ada yang tahu bahwa, di luar sana, di luar pandangan keluarga besar Mega, Joko menyimpan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak akan mereka duga, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Mega mulai merasa gelisah, heran dengan ketenangan suaminya. Apakah benar Joko hanya seorang petani biasa yang hidup dalam keterbatasan? Namun, Mega tidak bisa menanyakan itu kepada Joko. Ia tahu, ada rahasia besar yang disembunyikan suaminya. Sebuah rahasia yang akan terbuka, dan ketika itu terjadi, hidup mereka akan berubah selamanya. Hari-hari berlalu dengan suasana yang sama, penuh sindiran dan hinaan dari keluarga besarnya. Mega hanya bisa berharap dan berdoa agar suaminya tetap sabar. Tapi hatinya selalu bertanya-tanya, apakah semuanya akan tetap seperti ini? Akan selalu ada rasa rendah diri di mata keluarganya? Namun, tak ada yang tahu bahwa suatu hari nanti, suami yang dianggap biasa-biasa saja, itu akan memperlihatkan betapa besar kekuatannya. Kekuatan yang tak terduga. Kekuatan yang tersembunyi di balik kesederhanaan seorang petani. Rahasia itu akan terungkap dengan cara yang sangat mengejutkan. Dan saat itulah keluarga Mega akan tahu bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah selama ini. Malam itu, Mega duduk di kamar tidur mereka, menatap Joko yang sedang menatap langit malam. Di balik wajahnya yang tenang, Mega merasa bahwa ada lebih banyak hal yang belum ia ketahui. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa berdoa, berharap bahwa suatu saat nanti, semuanya akan berubah. Singkat waktu. Hari-hari berlalu seperti biasa. Mega kembali berusaha menjalani kehidupan dengan sabar, meskipun dalam hatinya penuh dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Sejak pertemuan keluarga besar itu, ia tak bisa lepas dari pertanyaan tentang masa lalu Joko. Ada sesuatu yang sangat besar dan misterius dalam diri suaminya, dan Mega merasa penasaran lebih dari sebelumnya. Namun, Joko tetap seperti biasanya, sederhana dan penuh ketenangan. Ia bekerja di sawah setiap hari, bercucuk tanam dengan penuh ketekunan, dan pulang hanya untuk makan bersama Mega di malam hari. Mega semakin tidak mengerti apa sebenarnya yang membuat Joko bisa hidup dengan tenang meski selalu dihina oleh keluarganya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, tetapi tidak pernah tahu apa itu. 1 minggu setelah pertemuan keluarga yang penuh sindiran itu, Mega diundang untuk hadir di sebuah acara hajatan di desa mereka. Acara itu cukup besar, karena melibatkan banyak orang. Ada banyak warga yang datang, dan Joko juga diminta untuk membantu dalam acara tersebut. Mega sedikit khawatir, karena acara ini akan menjadi momen lain di mana keluarganya akan sekali lagi merendahkan suaminya. Namun, Joko, seperti biasa, tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Semuanya akan baik-baik saja, Mega, kata Joko, sambil tersenyum lembut saat mereka menuju tempat hajatan. Mega hanya bisa mengangguk dan ikut berjalan di samping suaminya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa tidak nyaman. Semua perhatian pasti akan tertuju pada mereka berdua, dan Mega sudah bisa membayangkan betapa pahitnya candaan yang akan terlontar dari bibir orang-orang di sekitarnya, terutama dari keluarga besarnya. Setelah tiba di tempat hajatan, suasana terasa riuh. Semua orang sibuk mempersiapkan diri untuk acara yang akan dimulai. Mega dan Joko berjalan menuju meja yang telah disiapkan dan langsung bertemu dengan beberapa anggota keluarga besarnya. Di antara mereka, ada Pak Tono dan Bu Sari, yang seperti biasa langsung melontarkan sindiran yang menyakitkan. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ada sesuatu dalam diri Joko yang tidak bisa Mega baca. "Joko, kamu datang juga ya?" tanya Pak Tono dengan nada mengejek, seolah-olah ingin tahu apa yang bisa dibanggakan dari Joko. "Pasti capek banget ya jadi petani seperti itu? Nggak pernah merasa malu, ya? Hidup cuma di sawah kecil gitu." Mega bisa merasakan betapa sakitnya kata-kata itu. Namun, ia menoleh pada Joko,
Dan kali ini ada yang berbeda. Wajah suaminya yang biasanya tenang kini tampak serius. Ia mengangguk pelan sebelum menjawab. Betul, Pak Tono. Sawah saya memang kecil, di sini. Tapi saya merasa cukup. Saya punya banyak sawah lainnya, jauh dari sini. Dan saya tidak perlu mengandalkan orang lain untuk bisa hidup bahagia. Jawab Joko dengan tegas, namun tidak meninggalkan sikap rendah hati yang selalu ia tunjukkan. Mega terkejut, ada yang berbeda dengan suaminya kali ini. Jawaban Joko terdengar sangat tegas, bahkan sedikit menantang. Ia merasa ada sesuatu yang sedang dibuka oleh suaminya, tetapi ia tidak bisa menebaknya. Bagaimana mungkin Joko memiliki sawah lebih banyak lagi? Jika benar, mengapa dia tidak pernah menceritakan hal itu kepada Mega sebelumnya? Acara hajatan itu pun terus berlanjut, dan sementara Mega sibuk melayani tamu, Joko tidak tampak gelisah. Bahkan, di tengah keramaian, ia terlihat sangat santai dan percaya diri. Namun Mega merasakan ada ketegangan yang semakin kuat di udara. Tiba-tiba, saat acara berlangsung, Joko berdiri di depan orang banyak. Semua orang terdiam sejenak, penasaran dengan apa yang akan dia katakan. Mega, yang berdiri di sampingnya, merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah ini saatnya Joko membongkar semuanya? Saudara-saudara. Joko memulai dengan suara yang jelas. Saya tahu selama ini banyak dari kalian yang meremehkan saya hanya karena saya seorang petani. Saya tidak punya mobil baru. Saya tidak punya rumah besar. Semua itu mungkin terlihat sepele bagi kalian. Mega menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua mata kini tertuju pada Joko. Apa yang akan dia ungkapkan? Tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga daripada semua itu. Lanjut Joko. Saya punya tanah, saya punya sawah, ribuan hektar sawah yang tersebar di beberapa tempat. Yang ada di desa ini hanya sebagian kecil. Saya memilih hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tapi karena saya ingin tetap dekat dengan tanah yang saya cintai. Suasana menjadi hening. Mega merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Semua orang terdiam, tercengang mendengar pengakuan Joko. Pak Tono dan Bu Sari, yang biasanya selalu mengejek, kini tampak kebingungan. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut yang jelas tergambar di wajah mereka. Joko melanjutkan, saya memilih untuk tidak menunjukkan kekayaan saya, karena saya tidak ingin dilihat hanya karena materi. Saya ingin dihargai karena kerja keras. Saya. Mega menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, ia merasa rendah diri, merasa malu dengan hinaan yang dilontarkan oleh keluarganya. Tapi kini, Joko telah membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Dia bukanlah orang biasa yang hanya memiliki sedikit tanah. Joko adalah seorang pemilik ribuan hektar sawah yang sangat kaya, yang memilih untuk hidup sederhana. Jadi, jangan pernah meremehkan orang hanya karena penampilannya. Tambah Joko dengan suara yang tegas, namun penuh rasa hormat. Kehidupan tidak diukur dari apa yang terlihat di luar. Warga desa dan keluarga Mega terdiam, tak bisa berkata-kata. Hati Mega penuh dengan kebanggaan dan rasa terharu. Suaminya, yang selama ini selalu direndahkan, ternyata memiliki segalanya. Namun, di balik kejutan itu, Mega merasa bahwa ini baru permulaan. Ada hal-hal yang harus diselesaikan, dan pengakuan Joko baru saja membuka babak baru dalam hidup mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh keluarga Mega setelah mendengar kenyataan ini? Semua pertanyaan itu mulai mengisi pikiran Mega, dan ia tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Suasana di hajatan itu berubah drastis setelah pengakuan Joko. Semua orang yang sebelumnya berbicara dengan sindiran, kini terdiam tak bisa berkata-kata. Mega merasakan ada perubahan besar dalam pandangannya terhadap suaminya, dan juga pada pandangan orang-orang di sekitar mereka. Sebuah pengakuan yang begitu besar dan mengguncang, yang selama ini disembunyikan dengan rapi oleh Joko. Mega merasa seolah dunia berputar lambat, sementara ia terperangkap dalam perasaan yang sulit ia jelaskan. Pak Tono, yang sebelumnya seringkali menghina Joko, terlihat tidak mampu berkata-kata. Beberapa tamu lain yang ada di sana,
yang juga bagian dari keluarga besar, kini memperhatikan Joko dengan pandangan yang sangat berbeda. Tiba-tiba, mereka semua terdiam, dan hanya terdengar suara gemerisik angin di sekitar mereka. Mega yang berada di samping Joko merasa seolah ia baru menyadari betapa besar arti dari apa yang baru saja terjadi. Suaminya, yang selalu merendah dan memilih untuk hidup sederhana, ternyata bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Ia menyembunyikan kekayaan yang melimpah hanya demi menjalani hidup yang tenang dan tidak mengundang perhatian. Semua perasaan malu yang selama ini ia pendam tiba-tiba hilang begitu saja. Namun, ada satu pertanyaan besar yang kini menggelayuti benaknya. Mengapa Joko memilih untuk merahasiakan semua itu? Mengapa dia tidak pernah memberitahunya tentang kekayaan yang dimilikinya? Saat acara selesai dan semua orang mulai meninggalkan tempat hajatan, Mega menggandeng tangan Joko dan menariknya ke sisi yang lebih sepi. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. Joko, yang berjalan tenang di sampingnya, hanya tersenyum, lembut tanpa berbicara sepatah kata pun. "Maksudmu apa tadi, Joko? Kenapa baru sekarang kamu ungkapkan semuanya?" tanya Mega dengan suara pelan, penuh tanya. Joko berhenti sejenak dan menatap wajah Mega dengan tatapan yang lembut. "Aku tidak pernah merasa perlu memberitahumu, Mega. Semua yang kita miliki, semua yang aku kerjakan, itu adalah pilihan hidupku. Aku ingin kita hidup dengan cara yang sederhana. Tidak perlu pamer kekayaan hanya untuk membuat orang lain kagum. Aku hanya ingin kita bahagia tanpa terikat oleh pandangan orang lain." Mega mendengarnya, namun perasaan bingung masih belum bisa hilang begitu saja. Tapi kenapa? Kenapa harus tersembunyi? Kenapa tidak memberitahu keluarga kita tentang semua ini? Joko menghela napas panjang. "Karena aku ingin mereka menghargai aku, bukan hanya karena apa yang aku punya, tapi karena siapa aku. Selama ini, aku merasa mereka hanya melihatku dari sisi materi. Mereka tidak pernah peduli dengan kerja keras yang aku lakukan setiap hari. Mereka hanya peduli dengan status dan kekayaan." Mega terdiam mendengarnya. Ada sebuah rasa kesal yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Begitu banyak penghinaan yang diterima oleh suaminya. Begitu banyak sindiran yang harus dihadapinya. Dan ternyata, semua itu hanya berawal dari ketidakpahaman orang-orang, termasuk keluarganya sendiri. "Mereka hanya melihatmu sebagai petani, Joko." Mega berkata dengan pelan, suaranya penuh dengan kegetiran. "Mereka tidak pernah melihat betapa kerasnya kamu bekerja. Mereka tidak tahu betapa banyaknya yang sudah kamu capai, hanya karena mereka melihatmu di sawah yang kecil itu." Joko mengangguk, lalu tersenyum lembut. "Itulah sebabnya aku memilih untuk tetap bekerja dengan cara yang sederhana. Aku tidak peduli jika mereka tidak menghargai aku sekarang. Aku tahu, suatu saat nanti mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku ingin mereka tahu itu bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu, tapi karena mereka akhirnya mengerti." Mega merasakan sebuah beban berat yang terangkat dari pundaknya. Apa yang diungkapkan oleh Joko begitu dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bangga pada suaminya. Ia sadar bahwa selama ini ia telah melihat kehidupan mereka dengan cara yang salah. Joko bukan hanya seorang petani sederhana yang tidak punya apa-apa. Dia adalah sosok yang sangat bijaksana dan penuh dengan pengertian. Semua keputusan yang ia buat, dari cara hidup mereka hingga keputusan untuk merahasiakan kekayaan yang dimilikinya, ternyata dipenuhi dengan alasan yang penuh kebijaksanaan. Namun, di balik itu semua, Mega juga tahu bahwa pengakuan Joko ini akan memicu sesuatu yang lebih besar. Keluarganya, yang selama ini tidak pernah menghargai Joko, pasti akan menghadapi kenyataan yang sulit. Tentu saja, mereka tidak akan bisa menerima begitu saja kenyataan bahwa Joko, yang selama ini mereka anggap tidak berharga, adalah pemilik ribuan hektar sawah yang jauh lebih kaya dari mereka. Beberapa hari setelah hajatan itu, keluarga besar Mega kembali mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Kali ini, Mega merasa tegang. Ada ketidakpastian yang melingkupi mereka. Bagaimana keluarga besar akan merespon pengungkapan Joko? Apakah mereka akan menerima kenyataan bahwa suaminya bukanlah orang yang pantas untuk dihina dan direndahkan? Saat Mega dan Joko sampai di rumah orang tuanya, suasana langsung terasa kaku.
Tidak ada sapaan hangat seperti biasa. Semua orang hanya memandang mereka dengan tatapan yang sulit untuk dibaca. Pak Tono dan Bu Sari yang biasanya selalu melontarkan sindiran, kini hanya duduk diam tanpa berkata apa-apa. Mega dan Joko duduk di kursi yang telah disediakan. Suasana begitu canggung. Akhirnya, Pak Tono membuka mulutnya, suara beratnya memecah keheningan. Joko, Pak Tono mulai dengan hati-hati. Kami ingin meminta maaf. Kami tidak tahu bahwa kamu sebenarnya sudah memiliki kekayaan sebanyak itu. Kami terlalu meremehkanmu selama ini. Joko hanya tersenyum tipis. Tidak perlu minta maaf, Pak Tono. Yang penting, sekarang kita bisa saling menghargai. Mega menatap suaminya dengan bangga. Mereka bisa bertahan dari semua penghinaan. Dan akhirnya mencapai titik ini. Titik di mana mereka bisa dipandang dengan berbeda oleh orang-orang yang selama ini merendahkan mereka. Namun, Mega tahu, ini baru permulaan. Masih banyak yang harus dihadapi, dan takdir mereka masih terus berlanjut, menunggu untuk dibuka babak selanjutnya. Singkat waktu. Hari-hari setelah pengungkapan Joko tentang kekayaannya, memang sedikit lebih tenang. Namun masih ada rasa canggung yang menghinggapi setiap pertemuan dengan keluarga besar. Meskipun sudah ada permintaan maaf dari pihak orang tua, Mega, Pak Tono, dan Bu Sari, namun Mega tahu ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Apalagi, baru-baru ini, setelah kejadian di hajatan, Joko mulai jarang mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Ia seolah memilih untuk kembali menyembunyikan banyak hal di balik wajah tenangnya. Meskipun kenyataannya, Mega semakin penasaran tentang alasan sebenarnya di balik semua keputusan Joko yang selama ini terkesan terlalu rendah hati. Pada suatu sore, setelah selesai bekerja di sawah, Joko mengajak Mega untuk berbicara lebih serius. Mega tahu itu bukan hanya sekadar percakapan ringan. Ada sesuatu yang lebih penting yang ingin Joko sampaikan. Mereka duduk di beranda rumah, di bawah pohon besar yang sudah menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka. Udara sore itu cukup sejuk, tetapi di hati Mega ada kerisauan yang mulai tumbuh. Mas, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ujar Mega, memecah keheningan yang terasa begitu mencekam. Joko mengangguk pelan. Tatapannya penuh dengan ketenangan yang selalu membuat Mega merasa nyaman. Meski saat itu hatinya sedang dipenuhi rasa bingung. Apa itu, Mega? Mega menarik napas dalam-dalam. Aku ingin tahu, kenapa kamu selalu merahasiakan semuanya, Joko? Kenapa sampai hari ini kamu tidak pernah bercerita tentang semua kekayaan yang kamu miliki? Joko menunduk sejenak, seolah mencoba memilih kata-kata yang tepat. Mega, katanya akhirnya. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kekayaan. Aku hanya ingin kita hidup dengan tenang, tanpa harus mengkhawatirkan pandangan orang lain. Semua yang aku miliki, itu adalah hasil kerja keras yang panjang. Dan aku memilih untuk tidak membanggakan itu. Mega menatap suaminya dengan penuh perhatian. Tapi, kenapa kamu memilih untuk membiarkan mereka, terutama orang tuaku, merendahkanmu begitu saja? Kenapa kamu tidak membela dirimu lebih tegas? Joko tersenyum tipis. Karena aku tahu, suatu saat nanti, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Aku tidak butuh pembelaan, Mega. Aku hanya butuh mereka melihatku dengan cara yang benar, tanpa harus merasa terancam. Mega merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan Joko. Jawaban-jawaban yang diberikan suaminya memang penuh dengan kebijaksanaan, tetapi Mega bisa merasakan bahwa ada sebuah ketidakberesan dalam dirinya. Kenapa selama ini Joko tidak pernah membiarkan keluarga besar mereka mengetahui potensi kekayaan yang dimilikinya? Apa yang sebenarnya ada di balik semua sikap rendah hati Joko? Maksudmu, Mas, kamu ingin menunjukkan semuanya setelah ini? Tanya Mega, sedikit merasakan adanya perubahan dalam cara Joko berbicara. Joko mengangguk. Aku rasa, inilah saatnya. Aku ingin mereka semua tahu siapa aku sebenarnya, tanpa harus merendah atau memamerkan apa yang aku miliki. Mereka harus tahu kalau aku bukan hanya seorang petani yang tidak punya apa-apa, tapi seorang yang pantas dihormati. Mega merasa terkejut dan cemas sekaligus. Tapi Mas,
Apakah ini tidak akan memicu masalah yang lebih besar? Mereka akan merasa malu, dan hubungan kita dengan keluarga akan semakin tegang. Joko menggenggam tangan Mega dengan lembut. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, Mega. Tapi inilah saatnya. Aku sudah cukup sabar dan memilih untuk tidak mengatakan apapun selama ini. Tapi ada saatnya kita harus menegaskan siapa kita sebenarnya. Dan kali ini, aku ingin keluarga kita tahu bahwa kita tidak bisa terus-menerus dihina dan direndahkan. Mega merasa ada sebuah kekuatan dalam diri Joko yang begitu besar, yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Suaminya bukan hanya seorang petani biasa. Joko adalah seseorang yang sangat bijaksana dalam menyikapi hidup, meskipun orang lain seringkali tidak melihatnya. Esok harinya, sebuah pertemuan keluarga besar kembali diadakan. Kali ini, suasana sangat berbeda. Tidak ada lagi pandangan sinis atau ucapan-ucapan yang merendahkan Joko. Semua orang tampak lebih hati-hati dalam berbicara. Namun, Mega tahu bahwa semua itu adalah ketegangan yang hanya menunggu ledakan besar. Joko, dengan tenang, duduk di samping Mega menghadap keluarga besar mereka yang kini berkumpul di ruang tamu. Sebuah perasaan tegang menyelimuti suasana. Semua mata tertuju pada mereka, dan Mega merasa jantungnya berdebar cepat. Apa yang akan terjadi setelah ini? Setelah beberapa saat, Joko akhirnya membuka suara. Saya tahu banyak dari kalian yang meragukan saya. Banyak yang meremehkan saya hanya karena saya bekerja sebagai petani. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya bukan hanya seorang petani yang hanya mengandalkan hasil dari sawah yang kecil ini. Saya punya lebih dari itu. Semua mata kini menatap Joko dengan penuh perhatian. Pak Tono dan Bu Sari, yang biasanya tidak bisa diam ketika berbicara, kini hanya bisa diam. Saya memiliki ribuan hektar sawah di luar sini, di tempat lain. Saya bisa saja tinggal dengan nyaman, tanpa perlu bekerja setiap hari, tapi saya memilih untuk tetap bekerja di sini. Saya ingin menjalani hidup sederhana. Namun, jika selama ini kalian merasa perlu merendahkan saya, maka sekarang saya ingin kalian tahu siapa saya sebenarnya. Mega merasa terkejut, namun juga ada rasa bangga yang mengalir dalam dirinya. Suaminya, yang selama ini dihina, kini membongkar semuanya di hadapan keluarga besar mereka. Ada kelegaan yang menyelimuti hatinya, meskipun ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi akan mengubah segalanya. Pak Tono dan Bu Sari hanya bisa menundukkan kepala, menyadari betapa besar kesalahan mereka selama ini. Mereka yang selalu meremehkan Joko, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah memperlakukan seorang yang begitu luar biasa dengan cara yang tidak seharusnya. Mega menatap suaminya, dan kali ini ia merasa sangat bangga. Suaminya tidak hanya sabar, tetapi juga sangat bijaksana. Dan sekarang, saatnya bagi keluarga mereka untuk menyadari betapa berartinya Joko di mata mereka, tanpa perlu membuktikan apapun lagi. Singkat waktu. Setelah pengungkapan besar itu, suasana keluarga besar mulai berubah. Tak ada lagi cemoohan, tak ada lagi pandangan merendahkan terhadap Joko. Bahkan, beberapa keluarga besar mereka mulai terlihat lebih menghargai dan memperlakukan Joko dengan lebih baik. Namun, Mega merasa ada yang masih belum beres. Ada sesuatu yang belum selesai. Dan ia tahu, itu berhubungan dengan keputusan Joko untuk tetap hidup sederhana meski dia memiliki banyak kekayaan. Joko memang tampak lebih tenang setelah mengungkapkan rahasianya, tetapi Mega bisa melihat bahwa masih ada sedikit rasa cemas di matanya. Seperti ada beban berat yang tak kunjung hilang, meski dunia sudah tahu siapa dirinya sebenarnya. Mega memutuskan untuk mengajak Joko berbicara lebih serius lagi, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada dalam benak suaminya. Maksud Mas itu apa sih? Tanya Mega dengan sedikit kebingungan saat mereka duduk berdua di beranda rumah. Kenapa kamu tetap bertahan di desa ini? Kenapa tidak tinggal di tempat yang lebih layak, yang lebih sesuai dengan statusmu sekarang? Joko menatap Mega dengan lembut, seolah sudah tahu kalau pertanyaan ini akan muncul suatu saat nanti. Mega, jawabnya dengan suara tenang, aku tidak ingin kehilangan akar hidupku. Ini adalah tanah yang aku kenal sejak kecil. Bukan masalah uang atau kemewahan, tapi ini soal pilihan hidup. Aku lebih memilih tinggal di sini,
di tempat yang bisa membuatku merasa dekat dengan alam, dengan orang-orang yang selama ini aku kenal. Mega terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Joko. Memang benar, Joko selalu berbicara tentang ketenangan hidup, tentang menjalani kehidupan tanpa harus terjebak dalam kesibukan dunia luar. Namun ada satu hal yang selalu mengganjal dalam pikirannya. Apa sebenarnya yang Joko cari dalam hidupnya? Tapi kenapa kamu diam saja saat mereka merendahkanmu? Kenapa tidak melawan? Mega bertanya dengan rasa penasaran yang semakin mendalam. Joko tersenyum tipis. Aku sudah melawan dengan cara yang berbeda, Mega. Kadang-kadang, diam adalah cara terbaik untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Aku tidak butuh pengakuan dari mereka. Aku sudah cukup bahagia dengan cara hidupku sekarang. Mega mendengus pelan. Tapi itu kan bukan jawaban yang aku cari, Mas. Kamu sudah punya segalanya. Kenapa harus terus-terusan merendahkan dirimu di depan orang lain? Joko memandang Mega dengan tatapan penuh pengertian. Aku bukan merendahkan diriku, Mega. Aku hanya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang status sosial. Itu yang selalu aku hindari. Mega menyandarkan kepala di bahu Joko. Ia merasa campuran antara kebingungan dan kebanggaan. Di satu sisi, ia merasa bangga bahwa suaminya memiliki banyak kekayaan yang tak pernah diketahui orang lain. Namun di sisi lain, ia merasa bingung dengan sikap Joko yang tampaknya terlalu rendah hati. Apakah itu berarti Joko takut kehilangan kedamaian hidup mereka? Tapi Mas, kata Mega setelah beberapa saat terdiam, kenapa kamu harus membiarkan mereka merasa seperti mereka lebih baik dari kita? Joko memeluk Mega erat, seakan memberi peneguhan pada pertanyaan yang baru saja diajukan. Mega, hidup ini tidak tentang siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Kita semua punya jalan hidup masing-masing. Aku memilih jalan ini, dan aku rasa itu yang terbaik untuk kita. Mega menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apakah Joko benar-benar menginginkan hidup yang sederhana karena itu adalah pilihan atau karena dia merasa takut akan kehilangan sesuatu yang lebih besar jika berlebihan. Namun, ada satu hal yang pasti. Joko adalah pria yang sangat bijaksana, dan ia tahu apa yang ia lakukan. Pada hari berikutnya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Keluarga besar mereka kembali mengadakan acara, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah perayaan ulang tahun Pak Tono yang ke-60. Semua anggota keluarga berkumpul, termasuk mereka yang sebelumnya meremehkan Joko. Para tetangga dan warga sekitar juga datang untuk merayakan bersama. Suasana terasa lebih hangat dibandingkan dengan acara-acara sebelumnya. Joko tampak lebih rileks, tetapi Mega bisa melihat ketegangan di wajah Pak Tono dan Bu Sari. Mereka yang sebelumnya dengan lantang merendahkan Joko, kini tak bisa berkata banyak. Mereka tampaknya merasa malu setelah apa yang Joko ungkapkan kemarin. Ketika acara memasuki puncaknya, Pak Tono yang sudah terlihat semakin tua berdiri dan mengajak semua orang untuk bersulang. Terima kasih, semua, atas kehadirannya. Ini adalah hari yang istimewa bagi kami, dan kami sangat bersyukur atas keluarga yang kami miliki. Joko, yang berada di samping Mega, menyarankan agar mereka ikut bersulang, tetapi ada sesuatu yang berbeda di wajah Joko kali ini. Mega bisa melihat bahwa suaminya sedang menahan sesuatu, seolah ada percakapan yang lebih besar yang belum selesai. Tak lama kemudian, Joko berdiri dengan tenang. Semua mata tertuju padanya, dan suasana menjadi hening seketika. Dengan suara yang lantang namun tenang, Joko berkata, "Pak Tono, Bu Sari, saya ingin berbicara sebentar." Semua orang terdiam, dan Mega bisa merasakan ketegangan yang mulai mengalir di udara. Pak Tono dan Bu Sari saling berpandangan, dan tanpa bisa menghindar, mereka harus mendengarkan apa yang akan dikatakan Joko kali ini. Saya tidak mengharapkan pengakuan atau permintaan maaf, lanjut Joko dengan tegas. Namun saya ingin kalian tahu satu hal. Saya tidak pernah meminta hidup saya menjadi seperti ini. Saya memilih untuk hidup sederhana, tetapi saya memiliki lebih dari apa yang kalian kira. Saya ingin kalian tahu, hidup tidak selalu tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menghargai apa yang kita punya. Mega merasa terkejut, tetapi juga bangga. Joko benar-benar mengungkapkan isi hatinya, tanpa takut atau ragu.
Wajah Pak Tono dan Bu Sari tampak memerah. Mereka tak bisa lagi menyangkal kenyataan yang baru saja disampaikan. Semua orang di sekitar mereka juga mulai merasakan perubahan besar yang ada pada Joko. Dan pada akhirnya, Joko tidak hanya membuktikan siapa dirinya, tetapi juga mengajarkan kepada mereka tentang nilai sejati dari hidup sederhana dan penghargaan terhadap apa yang kita miliki. Singkat waktu. Malam itu, setelah acara besar selesai, suasana di rumah terasa sangat berbeda. Mega dan Joko duduk bersama di beranda rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Mega merasa ada semacam kelegaan yang mengalir di tubuhnya, meskipun masih ada sedikit rasa penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah pengungkapan besar yang dilakukan Joko di hadapan keluarga besar mereka. Mereka berdua terdiam, saling menatap dengan perasaan yang berbeda. Mega merasa bangga dan terharu karena suaminya akhirnya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Joko memang tidak pernah ingin membanggakan dirinya, tetapi malam itu ia telah menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah pria yang lebih dari sekadar seorang petani. "Mas, kamu benar-benar hebat," ujar Mega akhirnya memecah keheningan. "Aku nggak pernah tahu kalau kamu bisa seteguh itu. Semua orang pasti kaget, kan?" Joko tersenyum tipis, namun di matanya ada kilatan tekad yang tak bisa disembunyikan. "Aku cuman melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, Mega. Mereka selama ini hanya melihat kita dari luar, dari apa yang kita punya, bukan dari siapa kita sebenarnya. Aku ingin mereka tahu bahwa kehidupan kita tidak harus bergantung pada penilaian orang lain." Mega menggenggam tangan Joko, merasa terharu dengan kata-kata suaminya. Ia tahu perjalanan mereka bersama tidak akan selalu mudah, tetapi malam ini Joko telah membuktikan bahwa ia adalah pria yang kuat dan penuh kebijaksanaan. Namun, suasana yang damai itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, terdengar kabar yang mengejutkan dari keluarga besar mereka. Pak Tono dan Bu Sari, yang sebelumnya terlihat malu dan tak bisa berkata banyak, kini mulai berusaha mencari cara untuk mengembalikan muka mereka setelah apa yang terjadi. Beberapa anggota keluarga lainnya juga mulai mendekati Joko dengan rasa canggung, mencoba mencari cara untuk membicarakan hal-hal yang belum selesai. Tetapi, ada satu orang yang tak bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Seorang saudara dekat dari pihak mertua, Pak Darmo, yang selama ini selalu merendahkan Joko, akhirnya mengungkapkan amarahnya di hadapan banyak orang. Pak Darmo, yang sebelumnya terlihat selalu ramah, kini berubah menjadi sangat keras dan penuh kebencian. "Joko, kamu pikir dengan memiliki uang segitu, kamu bisa mempermalukan kami begitu saja?" teriak Pak Darmo dengan nada yang penuh emosi. "Kamu tidak tahu apa yang telah kami korbankan untuk keluarga ini. Kamu hanya seorang petani yang tak tahu apa-apa tentang dunia besar ini." Joko menatap Pak Darmo dengan tenang, matanya tidak menunjukkan sedikit pun tanda ketakutan. "Pak Darmo, saya tidak pernah berniat untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin hidup sesuai dengan pilihan saya. Tapi jika itu membuat kalian merasa tersinggung, saya minta maaf." Mega yang mendengarkan perdebatan ini merasa marah. Dia tahu betul betapa banyak hinaan yang sudah diterima Joko, namun ia selalu memilih untuk tidak membalas. Kini, saat Pak Darmo mulai mengungkapkan amarahnya, Mega merasa seakan semuanya sudah terlalu jauh. "Pak Darmo, sudah cukup," seru Mega dengan tegas. "Joko tidak pernah menghina kalian, dan kalian tidak punya hak untuk terus merendahkannya. Cobalah melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Ini bukan tentang uang. Ini tentang bagaimana kalian memandang seseorang tanpa benar-benar mengenalnya." Namun, Pak Darmo masih terus mengeluarkan kata-kata tajamnya, tak peduli dengan upaya Mega untuk menenangkan. Tapi saat itu, Joko berdiri dan mengangkat tangannya, meminta agar semua orang diam sejenak. Semua mata tertuju padanya, dan suasana menjadi hening. "Saya rasa sudah cukup," ujar Joko dengan suara yang penuh ketegasan. "Saya tidak akan membiarkan siapapun merendahkan saya atau keluarga saya lagi. Jika itu yang kalian inginkan, saya akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Saya tetap bangga dengan siapa saya." Pak Darmo terdiam, dan ada perasaan malu yang muncul di wajahnya. Namun,
Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Joko, yang selama ini dianggap sebelah mata, malah bisa tampil begitu kuat dan penuh integritas. Ia tahu bahwa dia telah kehilangan banyak, dan kini saatnya ia menghadapi karmanya. Mega melihat ke arah Joko, merasa bangga namun juga khawatir. Ia tahu betul bahwa pertemuan keluarga kali ini tidak hanya sekadar tentang status sosial atau kekayaan. Ini adalah tentang harga diri. Tentang sejauh mana seseorang bisa bertahan dalam menghadapi penghinaan. Di akhir pertemuan itu, Pak Darmo akhirnya mengakui kesalahannya, meski dengan enggan. Saya minta maaf Joko. Saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi saya tahu, saya telah salah menilai kalian. Joko hanya mengangguk, tidak berusaha untuk melanjutkan percakapan lebih lanjut. Ia tahu bahwa apa yang terjadi kali ini adalah karma. Dan mungkin inilah saatnya bagi semua orang untuk belajar. Hari itu, kehidupan mereka mulai berubah. Bukan hanya keluarga besar mereka yang berubah, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka yang akhirnya melihat. Joko bukan hanya sebagai petani biasa, tetapi sebagai pria yang memiliki nilai dan harga diri yang tak tergoyahkan. Mega dan Joko kembali ke rumah mereka, kali ini dengan perasaan yang lebih ringan. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa bahagia. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang dimiliki, melainkan tentang bagaimana mereka bisa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan. Akhirnya, mereka menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Sebuah kehidupan sederhana yang ternyata lebih berharga daripada segala harta yang dimiliki. Kisah pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.